wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hukum dagang. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Aulia Zahra, NPM saya 21740111024. Perkenalkan, nama saya Solo Fisna, NPM 712401111022. Perkenalkan, nama saya Nazwa Yanda Syafira, NPM saya 712401111020. Perkenalkan, nama saya Habibah Asana Ali, NPM 712401111029. Saya akan menjelaskan pengertian menurut Munir Fuadi. Hukum dagang adalah segala perangkat, aturan, tata cara, pelaksanaan kegiatan perdagangan, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau tukar-menukar barang. Menurut Sunariyati Hartono, hukum dagang adalah keseluruhan peraturan, keputusan pengadilan, dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan kehidupan ekonomi. Untuk lebih mengetahui lebih dalam tentang hukum dagang, ada baiknya untuk kita mempelajari sejarah hukum dagang. Pada awalnya, hukum dagang berkembang di Eropa pada tahun 1000 sampai 1500, yaitu di provinsi Genoa, Venesia, Barcelona, dan Florence. Pada tahun 1000 sampai 1500, banyak masalah yaitu bisnis nggak jalan dan bangkrut, sehingga muncullah ide untuk membentuk hukum dagang. Ordonnance de Commerce adalah undang-undang yang pertama kali dikodifikasi, yaitu di Perancis pada masa pemerintahan Raja Louis pada tahun 1673, yang mencapai beberapa aspek seperti perdagangan, perbankan, serta keuangan komersial. Ketika Belanda menjajah Indonesia, mereka mulai memperkenalkan hukum dagang, yaitu kepada masyarakat Nusantara yang berpusat pada Batavia atau yang disebut sekarang dengan Jakarta. Pada awalnya, hukum dagang hanya berlaku untuk para pedagang. Tapi pada tanggal 17 Juli 1938, hukum dagang diberlakukan untuk seluruh pedagang maupun non-pedagang. Saat ini, hukum dagang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang perubahan dan penambahan atas ketentuan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi saya akan menjelaskan tentang hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata yang khusus mengatur hubungan hukum dalam kegiatan berdagang seperti jual beli komersial, asuransi, pengangkutan, dan perbankan. Hukum dagang yang bersifat lex specialis mendahului hukum perdata yang bersifat lex generalis, tetapi berlandaskan prinsip-prinsip hukum perdata seperti kebebasan berkontrak pasal 1338 KUH Paper. Contohnya seperti jual beli secara umum yang diatur pasal 1457 KUH Paper. Namun hukum dagang mengatur lebih detail tentang aspek komersial. Dan demikian hukum dagang melengkapi hukum perdata dalam konteks perdagangan. Saya akan menjelaskan tentang sumber hukum dagang di Indonesia. Hukum dagang di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, sumber hukum dagang tertulis, dan yang kedua adalah sumber hukum dagang tidak tertulis. Apa itu? Yang pertama adalah sumber hukum dagang tertulis. Sumber hukum dagang tertulis merupakan peraturan dan ketentuan yang dibuat pihak berwenang dalam bentuk tertulis. Ada beberapa contoh hukum dagang tertulis. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Perdata atau KUH Perdata, mengatur mengenai perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam hukum perdata dan hukum perdagangan. Yang kedua adalah Kitab Undang-Undang Perdagangan atau KUHD, mengatur tentang kegiatan berdagang seperti jual beli, persekutuan perdagangan, dan asuransi. 3. Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UPT nomor 40 tahun 2007, mengatur mengenai pendirian, pengurusan, dan pembubaran perseroan terbatas. Yang keempat adalah Undang-Undang Pengkilapan atau PKPU atau penundaan kewajiban pembayar utang seperti nomor 37 tahun 2004. Yang kelima adalah Undang-Undang Perdagangan atau nomor 7 tahun 2017, mengatur perdagangan dan tata kelola perdagangan baik di dalam negeri dan internasional. Kedua adalah hukum tidak tertulis, merupakan norma atau kebiasaan yang diakui dan dilakukan di masyarakat, serta memiliki kekuatan hukum meskipun tidak tertulis secara formal.